Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron, NIM saya 28920500010, prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, semester 5, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi dengan materi konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono SE MAK. Analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Nah, mengapa dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada analisis bisnis, yaitu melalui evaluasi prospek dan evaluasi risiko mendapatkan pengambilan keputusan bisnis. Untuk investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal, auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Selanjutnya ada aktivitas bisnis, yaitu aktivitas perencanaan tujuan, yaitu ada pricing, strategi, promosi, proyeksi, tantangan, opportunities, kinerja manajemen, distribusi, permintaan pasar, dan kompetisi. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca, Statement of Financial Position atau Balance Sheet. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Income Statement and Other Comprehensive Income. Laporan perubahan modal atau Statement of Shareholders Equity. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement. Selanjutnya, laporan keuangan dan standar akuntansi. Laporan keuangan memberikan informasi, yaitu posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, stewardship, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai, investor, dan kreditor. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK atau IFRS. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material. Nah, pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Laporan posisi keuangan aset. Ada aset lancar atau aset tidak lancar. Liabilitasnya, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Untuk ekuitas, hak non pengendali ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Selanjutnya ada LAS1, aset dan ekuitas. Aset tidak lancar, hak non pengendali, aset lancar, ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Dan liabilitas, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, pos dalam laporan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek atau jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas dan pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas. Selanjutnya ada aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika yang pertama, mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal, yaitu memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau setara kas PSAK 2, laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
Selanjutnya, liabilitas jangka pendek. Klasifikasi liabilitas jangka pendek: jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan atau setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya, liabilitas. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembiayaan kembali bukan merupakan diskresialitas atau kesepakatan pembiayaan kembali diselesaikan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan hasil dari penerbitan saham, penerbitan obligasi dan pinjaman, dan arus kas dari kegiatan finansial dibayarkan untuk membeli treasury stock, menarik obligasi, membayar pokok pinjaman, dan membayar dividen. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang analisis laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.